Buah dari reformasi yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa mahasiswa dan anak-anak bangsa 25 tahun yang lalu adalah kita bisa menghirup udara demokrasi di negeri ini. Kita bisa memilih orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk duduk di parlemen menjadi wakil-wakil rakyat. Kita juga bisa memilih presiden dan wakil presiden yang kita anggap mampu memajukan bangsa ini dengan bebas dan tanpa intimidasi. Reformasi juga melahirkan seperangkat aturan dan hukum konstitusi yang membatasi pemimpin bangsa berkuasa terlalu lama. Ada batas masa agar terjadi regenerasi, agar muncul kesempatan orang-orang terbaik bergantian memimpin negeri ini dan membawa Indonesia melesat menuju kemajuannya. Perubahan besar dari sistem totalitarian ala Orde Baru menjadi demokrasi yang terbuka. Di era pemerintahan Jokowi banyak pembangunan dilakukan. 10 tahun bersama Jokowi, rakyat merasakan adanya kemajuan. Tapi kemudian kita menarik nafas panjang keprihatinan karena tiba-tiba kelompok elit berkumpul untuk kembali melanggengkan oligarki. Hukum konstitusi yang mengatur agar kontestasi politik berjalan sesuai norma-norma demokrasi dijungkir balikan. Demi melapangkan jalan seorang anak emas ke tampuk kekuasaan, kini sang anak itu berada di tengah-tengah oligarki. Dengan pengalaman yang minim dan jam terbang yang belum tinggi, sanggupkah dia menaklukkan kekuatan oligarki? Atau justru nantinya dirinya yang justru menjadi bulan-bulanan kepentingan kekuasaan elit oligarki? Setahun yang lalu, tepatnya pada 7 November 2022, lebih dari 60 pakar politik dan mahasiswa ilmu politik dari beberapa perguruan tinggi prodi ilmu politik berdiskusi secara virtual. Mereka berasal dari Universitas Brawijaya Surabaya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan lain-lainnya. Para pakar ilmu politik itu terhimpun dalam Asosiasi Prodi Ilmu Politik atau APSIPOL. Salah satu yang menjadi bahan diskusi para pakar ilmu politik itu adalah hasil kajian Dr. Asep Setiawan MA yang berjudul Pemerintahan Kedua Jokowi dari Koalisi Partai Politik Menuju Oligarki Elit Politik. Para pakar ilmu politik itu mengingatkan bahwa sejak pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua setelah memenangkan Pilpres 2019 mengalami pergeseran dari koalisi rakyat menjadi koalisi elit politik. Kekuatan-kekuatan partai politik dirangkul dan dikumpulkan dalam kekuasaan sehingga memunculkan oligarki elit politik. Perpolitikan tanah air dikendalikan oleh tokoh-tokoh politik. Koalisi partai politik tidak lagi menjadi satu-satunya tumpuan dalam mengelola kekuasaan. Kajian para pakar ilmu politik itu sejatinya menjadi alarm untuk kewaspadaan dini. Bahwa bibit-bibit oligarki yang ditentang dan dilawan dalam perjuangan reformasi pelan-pelan mulai tumbuh. Harus diakui periode kedua Presiden Jokowi adalah masa emas dalam pemerintahannya. Banyak kemajuan dalam pembangunan, infrastruktur dibangun di mana-mana, Petral yang menjadi sarang mafia dibubarkan, Freeport diambil alih, juga Blok Mahakam, Blok Rokan bisa diambil alih kembali. Jokowi juga tidak gentar ditekan dunia internasional untuk terus melanjutkan program hilirisasi. Dalam ranah ini kita patut berterima kasih. Tetapi di tengah gemuruh pembangunan itu, kekuatan-kekuatan elit politik juga berkumpul dalam kekuasaan. Partai-partai besar dirangkul, oposisi dipersempit ruang geraknya. Disitulah disadari atau tidak jejaring oligarki mulai merajut simpul-simpulnya.
Saya jelaskan pelan-pelan ya, supaya kita bisa memahami bagaimana oligarki bekerja dan mencengkeram masa depan bangsa kita. Mula-mula semua kekuatan politik, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikendalikan. Prosedur demokrasi dibajak. Aturan-aturan yang menghalangi agenda-agenda kepentingan elit diatur sedemikian rupa. Dari sini Anda mulai paham apa yang terjadi rame-rame di Mahkamah Konstitusi kemarin. Dari sinilah yang membuat demokrasi kita berwajah elitis dengan mengatasnamakan rakyat. Narasinya selalu sama, biarlah rakyat yang menentukan, selama berguna untuk rakyat apa salahnya. Narasi kerakyatan ini terus diulang-ulang sehingga membuat kita terlena dan lupa bahwa pemegang kekuasaan adalah manusia yang boleh jadi terus akan melanggengkan kekuasaannya. Elit-elit mulai menguasai panggung politik. Mereka melakukan reorganisasi kekuasaan mengikuti logika politik kartel. Partai-partai politik pun mengabaikan ideologinya. Kaderisasi dan merit system dipinggirkan. Dari sini semakin jelaskan kenapa bisa muncul orang yang bukan kader partai tapi didukung menjadi capres atau cawapres. Puja dan puji kepada presiden dilakukan agar tetap berada di lingkaran kekuasaan. Supaya tetap menjadi bagian pemerintahan baru seusai pemilu. Sebagai imbalan atas dukungan yang diberikan, pos-pos jabatan di pemerintahan dan kabinet dibagi-bagi. Politik kartel inilah yang pada gilirannya membentuk pemerintahan berwatak oligarkis. Sederhananya, oligarki merupakan mekanisme pemusatan kekuasaan pada segelintir elit berkuasa yang menekankan pada kekuatan sumber daya material sebagai basis mempertahankan kekuasaan sekaligus kekayaan. Itulah kenapa Prabowo pernah mengatakan asetnya banyak yang mandek, bisnisnya banyak yang berhenti karena 20 tahun tidak berkuasa. Dan ketika Prabowo bergabung dalam kabinet Presiden Jokowi, bisa dikata dia sudah masuk dalam barisan elit oligarki yang menikmati kue kekuasaan. Sekarang menjelang Pilpres 2024, kekuatan-kekuatan oligarki berkumpul di kubu Prabowo yang sudah resmi mengajukan Prabowo Subianto sebagai capres dan Gibran sebagai cawapresnya. Sudah lama saya bersuara dan menyampaikan kritik hingga mengingatkan dengan keras bahwa politik dinasti muncul karena disokong oleh oligarki ini. Dan watak dari oligarki adalah yang penting menang dalam kontestasi politik walaupun dengan mengabaikan etika dan moral. Gibran sekarang sudah resmi menjadi cawapresnya Prabowo dan juga sudah didaftarkan ke KPU. Setelah kita menyaksikan drama politik berhari-hari yang membuat hati kita pilu. Ya, kita ucapkan selamat untuk Gibran. Walaupun berkali-kali juga saya berbicara bahwa Gibran dan juga anak-anak muda hebat seusianya adalah pemimpin masa depan. Jangan ditarik dan dikarbit menjadi pemimpin masa sekarang. Dia akan cemerlang di masanya nanti. Rumus kehidupan. Pemimpin karbitan biasanya punya masa yang tidak panjang. Bayangkan seandainya Gibran menjadi wakil presiden Prabowo nantinya. Dan dia berada di tengah elit politik yang sudah bertahun-tahun menjalin simpul-simpul oligarki. Elit partai-partai yang mendukungnya saat ini yang berada di koalisi Indonesia Maju bukanlah aktor politik kemarin sore. Mereka sudah eksis menjadi aktor politik dengan jam terbang panjang. Bahkan sejak Orde Baru masih berkuasa. Bayangkan di saat itu Gibran berada dalam pusaran kekuatan oligarki kekuasaan. Dan Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Saat ini Pak Jokowi masih dipuja-puji, masih ditunggu arahannya. Tapi saat selesai nanti masa jabatannya,
saya tidak yakin mereka masih setia dan mendengar arahannya. Tidak ada istilah kesetiaan dalam politik kepentingan. Saya tidak bisa membayangkan jika Gibran nantinya menjadi bulan-bulanan kekuatan politik yang kini mendukungnya dan dikendalikan untuk memuluskan agenda-agenda kepentingan oligarki. Di titik inilah, jika itu yang terjadi, saya memiliki setitik harapan kepada PDI Perjuangan untuk membela dan menyelamatkan anak muda itu. Bagaimanapun di PDI Perjuangan ada ibu yang tangguh, yang kemarin kita dengar suara kasihnya. Kasih ibu sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Inilah asa saya. Asa ayah NH.